Hijaunya lembah, hijaunya lereng pegunungan. Seri 5 Pelangi di Langit Singasari. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 2. Ternyata dengan tidak menimbulkan keributan, keduanya berhasil mendekati Banjar. Mereka dengan sabar menunggu di belakang Banjar. Meskipun gelap malam menjadi semakin pekat serta nyamuk yang berterbangan di sekitar mereka, namun keduanya masih harus menunggu. Apakah orang itu bermalam lagi di Banjar? Bertanya Mahisa Murti. Kita akan melihat menjelang tengah malam. Agaknya orang-orang yang bermalam akan mendapat bagian jika para pemuda itu makan, desis Mahisa Pukat. Ya. Kita akan dapat melihat dari seberang jika pintu regol tidak ditutup, desis Mahisa Murti. Semalam pintu itu tidak tertutup, jawab Mahisa Pukat. Namun dalam pada itu, Mahisa Murti pun mengusap dahinya sambil berdesis, bukankah menurut penglihatan kita, peronda di Banjar ini terlalu kuat? Apakah memang kebiasaan padukuhan ini berbuat demikian, atau justru karena sesuatu sebab? Tetapi nampaknya di gardu-gardu lain, anak-anak muda pun meronda pula, jawab Mahisa Pukat. Ya, justru karena itu. Seolah-olah padukuhan ini memang sedang berjaga-jaga, desis Mahisa Murti kemudian. Mahisa Pukat pun mengangguk-angguk. Kemudian ia bergumam, ya. Ya. Padukuhan ini nampaknya memang sedang berjaga-jaga. Sambil mengangguk-angguk Mahisa Pukat merenungi beberapa kemungkinan yang dapat dilakukannya. Namun tiba-tiba ia berkata, kita berpindah di halaman di depan Banjar. Kita akan melihat apakah orang itu akan ikut makan para peronda seperti semalam. Sementara itu, jika kita mendapat kesempatan mendekati regol, mungkin kita dapat mendengar serba sedikit tentang keadaan padukuhan ini. Bagus, sahut Mahisa Murti, kita akan pergi ke halaman di depan Banjar ini. Kedua anak muda itu pun kemudian beringsut mengelilingi Banjar itu. Dengan sangat berhati-hati mereka berhasil mendekati regol dan melihat lewat pintu gerbang yang terbuka. Tetapi ternyata dua orang tengah berjaga-jaga di depan regol sebagaimana dilakukan malam sebelumnya. Ternyata kedua orang di pintu regol itu tidak banyak berbicara. Namun salah seorang di antara mereka bertanya, sampai kapan kita harus berjaga-jaga seperti ini? Sampai upacara selesai. 2 hari lagi. Semua persiapan sudah diatur. Benda-benda yang diperlukan sudah berkumpul. Sejenak kedua orang anak muda yang berjaga-jaga di pintu gerbang itu terdiam sejenak. Namun kemudian yang seorang berkata lagi, apakah benda yang tersimpan itu mutlak harus ada dalam upacara seperti yang akan berlangsung ini? Sudah beberapa kali hal itu dilakukan, jawab kawannya, tidak hanya di padukuhan kita. Di tempat-tempat lain pun dalam upacara wisuda seorang buyut, topeng emas itu harus ada. Aku sendiri menetapkan hal itu. Karena itu, maka topeng itu diserahkan kepada padukuhan yang memerlukan. Karena benda itu sangat berharga, maka 4 orang pengawal telah ditempatkan di Banjar ini, di samping kita semuanya. Mahisa Murti pun menggamit Mahisa Pukat yang nampaknya juga sedang mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Pembicaraan yang tidak terlalu panjang itu agaknya telah memberikan keterangan yang jelas kepada kedua orang anak muda yang sedang bersembunyi itu. Ternyata bahwa di Banjar itu sedang disimpan sebuah benda yang sangat berharga. Sebuah topeng yang terbuat dari emas, yang merupakan benda keramat bagi Pakuwon yang memerintah sampai ke padukuhan itu. Sudah ada 4 orang pengawal, bisik Mahisa Murti. Tetapi orang yang berniat jahat itu tentu sudah memperhitungkannya, jawab Mahisa Pukat. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Nampaknya benda itulah yang telah menarik perhatian orang-orang yang berniat jahat itu. Namun dalam pada itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih harus menunggu apa yang akan terjadi. Nampaknya di Banjar itu masih belum ada tanda-tanda yang mencurigakan. Ketika menjelang tengah malam, serta para peronda itu pun dipersilahkan makan, kecuali 2 orang yang berada di regol yang harus menunggu penggantinya, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun berusaha untuk dapat melihat, apakah orang yang semalam bermalam di Banjar nampak masih berada di Banjar itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat harus menunggu semua peronda itu selesai makan. Bahkan kemudian 2 orang yang berada di regol setelah 2 orang kawannya yang lain menggantikannya. Hampir saja Mahisa Murti dan Mahisa Pukat gagal untuk melihat gardu di bagian depan Banjar itu, karena pintu regol telah ditutup sebagian. Namun mereka masih dapat menembus di celah-celah daun pintu yang terbuka.
Justru kita akan dapat mendekat, berkata Mahisa Murti. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Dua orang penjaga gerbang yang menutup gerbang itu sebagian ternyata berjaga-jaga di bagian dalam pintu gerbang itu. Sejenak kemudian, ketika para peronda telah selesai, maka seperti kebiasaan di malam-malam sebelumnya, maka orang-orang yang kemalaman dan bermalam di Banjar itu pun dipersilahkan untuk makan pula. Tidak seterusnya, berkata seorang peronda yang membangunkan orang yang bermalam di Banjar itu. Lalu, kebetulan beberapa malam ini ada persediaan. Marilah. Mungkin di kesempatan lain kami tidak dapat menjamu kalian. Dalam pada itu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berusaha untuk bergeser mendekat. Tetapi mereka tidak pergi ke pintu yang terbuka. Mereka lebih senang melihat apa yang terjadi di dalam dinding halaman itu dari sebatang pohon di halaman di seberang jalan. Dari pohon itu mereka dapat melihat dua orang pengembara yang ikut makan di dalam gardu setelah para peronda selesai. Seorang di antaranya adalah orang yang semalam juga bermalam di Banjar itu. Orang itu ada di gardu, desis Mahisa Murti. Ya. Tentu akan terjadi sesuatu, jawab Mahisa Pukat. Keduanya pun kemudian turun dari pohon itu dan duduk di tempat yang terlindung. Dengan sabar mereka menunggu, apa yang akan terjadi di Banjar itu lewat tengah malam. Beberapa saat kemudian, maka orang-orang yang ikut makan setelah para peronda itu pun telah kembali di tempatnya. Sejenak mereka duduk tanpa berbicara. Namun sejenak kemudian keduanya telah berbaring lagi, seolah-olah mereka telah tidur dengan nyenyak. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun duduk dengan menahan kantuk yang mulai menjamah mereka. Perasaan itu semakin lama terasa semakin menekan, sehingga hampir-hampir saja keduanya tidak dapat bertahan lagi. Kita bergantian tidur, berkata Mahisa Pukat. Tidurlah, jawab Mahisa Murti, jika terjadi sesuatu, aku akan membangunkanmu. Mahisa Pukat tidak menjawab. Ia pun kemudian bersandar sebatang pohon sambil menyilangkan tangannya di dadanya. Sejenak kemudian matanya pun telah terpejam, meskipun ia masih belum benar-benar nyenyak. Semula Mahisa Murti pun tidak merasa curiga bahwa matanya hampir tidak dapat dibukanya lagi. Bahkan hampir saja ia juga tertidur. Namun justru karena itu, maka ia pun segera memaksa diri untuk bangkit berdiri sambil mengamati keadaan. Ternyata menurut tanggapan Mahisa Murti, ada sesuatu yang tidak wajar. Karena itu, maka ia pun segera membangunkan Mahisa Pukat yang tidur sambil duduk bersandar sebatang pohon. Ternyata sulit juga membangunkan Mahisa Pukat yang nyenyak. Sesuatu yang tidak seperti kebiasaannya. Anak muda itu akan segera bangkit jika tubuhnya disentuh. Tetapi ia memerlukan waktu yang cukup lama untuk membuat Mahisa Pukat benar-benar terbangun dari tidurnya. Ada yang tidak wajar, berkata Mahisa Murti. Apa? Bertanya Mahisa Pukat. Perasaan kantuk ini, jawab Mahisa Murti, cobalah kau melihat suasana malam ini dengan ketajaman indramu. Mahisa Pukat termangu-mangu sejenak. Namun akhirnya ia pun menyadari bahwa memang sesuatu telah terjadi di luar kewajaran. Karena itu, maka Mahisa Pukat pun telah berusaha untuk mengeterapkan daya tahannya, sehingga akhirnya ia benar-benar dengan mantap menghadapi suasana yang terasa asing. Sirep, tiba-tiba ia berdesis. Ya, sahut Mahisa Murti, semuanya sudah hampir jelas. Kita berhadapan dengan usaha yang gawat bagi keselamatan barang-barang berharga bagi kelengkapan wisuda yang akan diselenggarakan di Kabuyutan ini. Apa yang harus kita lakukan? Bertanya Mahisa Pukat. Di dalam lingkungan Banjar itu ada beberapa orang pengawal. Mudah-mudahan mereka mengerti apa yang sedang mereka hadapi, sahut Mahisa Murti. Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia masih belum melihat sesuatu bakal terjadi. Banjar itu memang nampak sepi sekali. Bagaimana dengan para peronda itu? Desis Mahisa Pukat. Aku akan melihat, sahut Mahisa Murti, berjaga-jagalah di bawah. Aku akan memanjat. Mahisa Pukat mengangguk. Ia pun bergeser mendekati sebatang pohon yang pernah dipanjatnya pula untuk melihat keadaan di dalam dinding halaman Banjar itu. Mahisa Murtilah yang kemudian memanjat naik. Ketika ia sudah sampai ketinggian yang cukup, maka ia pun menjadi semakin berdebar-debar. Ia melihat orang-orang yang berada di dalam gardu itu pun telah tertidur dengan nyenyaknya. Dengan tergesa-gesa Mahisa Murti pun meluncur turun. Dengan sungguh-sungguh ia berkata, mereka telah tertidur. Mungkin dua orang penjaga regol itu pun telah tertidur.
Bukankah semakin jelas bagi kita, berkata Mahisa Pukat kemudian, agaknya semalam orang yang berpura-pura tidur nyenyak itu akan mengeterapkan ilmu sirepnya. Tetapi karena salah seorang dari kita berjaga-jaga maka ia justru merasa terganggu karenanya. Sekarang, ia mendapat kesempatan itu. Ya, jawab Mahisa Murti, karena itu kita wajib untuk berbuat sesuatu. Tetapi aku belum tahu pasti, apakah yang sebaiknya kita lakukan sekarang. Kita akan menunggu sejenak. Bukankah orang itu mempunyai beberapa orang kawan, desis Mahisa Pukat. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Tetapi ia sadar, jika sesuatu terjadi di dalam lingkungan Banjar itu, maka ia akan dapat terlambat. Karena itu, akhirnya ia berkata, marilah. Kita memasuki halaman Banjar. Mahisa Pukat termangu-mangu, sementara Mahisa Murti menjelaskan, di sini kita tidak melihat apa yang terjadi. Mungkin orang itu telah memasuki ruang penyimpanan barang-barang berharga dan mencurinya. Mahisa Pukat berpikir sejenak. Kemudian katanya, baiklah. Tetapi apakah kita akan memasuki regol itu? Sangat berbahaya. Sebaiknya kita meloncat saja di arah belakang Banjar itu, jawab Mahisa Murti. Sejenak kemudian, maka keduanya pun telah merayap dengan hati-hati. Ketika mereka yakin bahwa di bagian belakang Banjar itu tidak terdapat seseorang yang akan dapat melihat mereka, maka Mahisa Murti pun mulai meloncat naik. Dengan kedua tangannya ia menggapai bibir dinding halaman itu. Kemudian dengan hati-hati ia pun mengangkat tubuhnya dan berbaring di atas dinding. Sejenak ia memperhatikan keadaan. Ternyata bahwa di bagian belakang Banjar itu memang sepi. Dengan isyarat ia memanggil Mahisa Pukat agar mengikutinya meloncati dinding itu. Sesaat kemudian, keduanya telah berada di dalam lingkungan dinding Banjar. Dengan sangat hati-hati keduanya merayap mendekati Banjar yang sepi itu. Ternyata bahwa keduanya sama sekali tidak mendengar suara apapun juga. Bahkan suara desah nafas sekalipun. Dengan sangat hati-hati keduanya bergeser melingkari Banjar itu. Ketika mereka sampai di sebelah serambi, maka mereka pun berhenti. Dengan penuh kesungguhan mereka mendengarkan setiap bunyi yang dapat mereka tangkap. Namun mereka tidak mendengar suara apapun juga yang memberikan isyarat bahwa di serambi ada seseorang. Selangkah lagi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat maju. Mahisa Murti memberanikan diri untuk menjenguk serambi yang diterangi dengan lampu minyak yang redup. Namun ternyata serambi itu sudah kosong. Di sini semalam kita tidur bersama orang itu, desis Mahisa Murti. Mahisa Pukat mengangguk. Namun nampaknya ia masih tetap ragu untuk bergerak maju. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Namun dalam pada itu, selagi keduanya termangu-mangu, tiba-tiba saja mereka telah mendengar lengking panah sendaren yang meluncur dari halaman depan Banjar itu. Panah sendaren, desis Mahisa Pukat. Ya. Orang itu tentu berada di halaman, desis Mahisa Murti, marilah. Kita masuk ke dalam lewat pintu butulan. Orang itu tentu memanggil kawan-kawannya setelah ia yakin bahwa orang-orang yang meronda telah tertidur. Agaknya mereka akan mengambil barang-barang berharga itu dalam jumlah yang cukup banyak. Mungkin ada benda lain selain topeng seperti yang dikatakan peronda itu, sahut Mahisa Pukat. Lalu, marilah. Kita masuk ke dalam. Kedua anak muda itu pun kemudian dengan sangat berhati-hati mendekati pintu butulan Banjar itu. Dengan tidak menimbulkan bunyi, mereka perlahan-lahan mendorong pintu butulan yang ternyata tidak diselarak dari dalam. Namun hampir saja mereka melonjak ketika mereka melihat sepasang kaki yang menjelujur di balik pintu itu. Pintu ini dijaga meskipun tidak diselarak, bisik Mahisa Murti, tetapi lihat, penjaga itu tidur dengan nyenyaknya. Ketika keduanya memasuki ruang dalam Banjar itu, ternyata di ruang itu ada 3 orang yang tertidur. Seorang di pintu butulan, 2 orang lainnya di pintu utama yang masih tertutup. Tetapi pintu itu juga tidak diselarak dari dalam. Marilah pintu-pintu itu kita selarak, ajar Mahisa Pukat. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Katanya, bagus. Kita akan menyelarak pintu-pintu itu. Kedua anak muda itu pun segera menyelarak pintu butulan dan pintu utama dari dalam. Kemudian mereka pun memasuki ruang penyimpanan benda-benda berharga di sebuah sentong yang tidak berpintu. Mereka tertegun ketika mereka berada di dalam ruang itu. Mereka melihat 2 orang pengawal tidur dengan nyenyaknya di depan pintu,
sedangkan 2 orang lainnya tidur di amben, di dekat 2 buah peti yang cukup besar. Para pengawal ini pun ternyata tidak sempat melawan sirep yang tajam ini, berkata Mahisa Murti. Ya. Nampaknya mereka tidak curiga sebelumnya, sehingga mereka tidak bersikap untuk melawannya, desis Mahisa Pukat. Apakah mereka akan kita bangunkan? Bertanya Mahisa Murti. Mahisa Pukat merenung sejenak. Katanya kemudian, bukankah sebaiknya demikian? Mahisa Murti mengangguk-angguk. Marilah. Sebentar lagi orang-orang itu tentu akan datang, jawabnya. Kedua anak muda itu pun kemudian berusaha membangunkan para pengawal. Namun dalam pada itu, selagi mereka mengguncang tubuh yang terbujur di lantai dan di amben itu, mereka mendengar suara pintu diguncang. Mereka berusaha membuka pintu, desis Mahisa Pukat. Cepat, bangunan para pengawal, sahut Mahisa Murti sambil mengguncang pengawal yang tertidur di lantai, sementara Mahisa Pukat berusaha membangunkan pengawal yang tertidur di amben. Sejenak kemudian, pengawal-pengawal itu mulai menggeliat. Dengan hati-hati Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berbisik di telinga mereka, bangun. Bangunlah, Kisanak. Kau telah diracuni dengan ilmu sirep yang tajam. Bukankah kau bertugas menjaga peti-peti itu? Beberapa kali mereka berusaha dengan sungguh-sungguh. Sementara itu, pintu butulan pun telah mulai diguncang pula. Setan, geram orang yang di luar, pintu ini biasanya tidak pernah diselarak. Orang-orang dungu itu terlalu percaya kepada kemampuan mereka yang tidak berarti apa-apa itu. Tetapi ternyata kali ini mereka telah menyelarak pintu, sahut yang lain. Kita akan memecahkannya, berkata suara yang besar dan berat, orang-orang yang tertidur oleh ilmu sirep itu tentu tidak akan terbangun. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menjadi gelisah. Pengawal-pengawal itu masih belum menyadari keadaannya sepenuhnya. Sementara itu, keadaan menjadi semakin gawat. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun kemudian berusaha mempergunakan segenap kemampuan yang ada pada mereka. Mereka berusaha untuk mempengaruhi orang-orang yang sedang tertidur itu dengan kata-kata yang mereka lontarkan dengan dorongan kemampuan di dalam diri mereka. Bangun. Kalian berada dalam bahaya. Bangun jika kalian tidak ingin mati. Ternyata kedua anak muda itu berhasil. Kata-kata itu dapat mempengaruhi para pengawal yang memang sudah mulai terbangun. Karena itu, maka oleh dorongan dan pengaruh kata-kata kedua anak muda itu di telinga mereka, maka mereka pun mulai menyadari diri mereka. Perlahan-lahan mereka pun bangkit dan duduk dengan lesu. Cepat, kuasai diri kalian, kedua anak muda itu masih terus berbisik, jika tidak, kalian akan mati di banjar ini. Lambat laun, para pengawal itu pun terbangun sepenuhnya. Seorang di antara mereka justru telah meloncat bangkit. Hampir saja ia berteriak menyapa anak-anak muda yang belum dikenalnya itu. Tetapi Mahisa Murti memberi isyarat agar orang itu terdiam. Kalian telah tertidur oleh pengaruh sirep, bisik Mahisa Murti. Pengawal itu termangu-mangu. Ketika ia melihat kedua peti itu masih ada, maka dengan tergesa-gesa ia pun menggapai tutup peti itu dan membukanya. Sementara kawan-kawannya pun telah beringsut mendekat. Masih ada, desis pengawal yang pertama. Tetapi lihat, apakah benda-benda itu masih ada di dalam peti-peti kecil itu, sahut yang lain. Tetapi cepat, berkata Mahisa Murti, sebentar lagi orang yang mengingini benda-benda itu akan segera masuk. Dengarlah, mereka sedang berusaha memecahkan pintu. Pintu itu tidak diselarak, sahut pengawal yang seorang. Aku yang telah menyelarak, sahut Mahisa Pukat. Keempat pengawal itu ternyata ingin melihat, apakah benda-benda berharga itu masih berada di dalam peti-peti kecil di dalam kedua peti yang besar itu. Ketika mereka melihat beberapa peti tanpa berubah letak dan isinya, maka mereka pun mengangguk-angguk. Seorang di antara mereka berkata, aku percaya kepada kalian berdua. Tetapi siapakah kalian ini? Mahisa Murti dan Mahisa Pukat saling berpandangan. Mereka ternyata ragu-ragu untuk menyatakan diri. Namun dalam pada itu, selagi kedua anak muda itu masih ragu-ragu, terdengar pintu didorong dengan kekerasan sehingga suaranya berderak-derak, meskipun ada usaha agar gemeretak palang selarak yang patah tidak membangunkan orang-orang yang tertidur nyenyak. Jangan takut, geram seseorang di luar, mereka tidak akan terbangun meskipun seandainya banjar ini roboh. Namun sebenarnya lah 4 orang pengawal itu telah benar-benar bangun dan menguasai diri sepenuhnya.
Kita harus berbuat sesuatu untuk mengatasi kehadiran mereka, berkata Mahisa Murti kemudian, nanti sajalah aku bercerita tentang diri kami berdua. Para pengawal itu memang tidak sempat bertanya lagi. Pintu butulan sudah mulai terdorong setapak. Palang selarak telah menjadi patah dan suaranya berderak ketika yang patah itu jatuh di lantai. Dua di antara para pengawal itu memencar, sementara yang dua berdiri tegak di depan pintu ruang tempat barang-barang itu diletakkan. Masuklah ke dalam ruang penyimpanan itu, desis salah seorang pengawal kepada kedua orang anak muda itu, mereka akan bertindak kasar. Agar kau tidak disakitinya. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat termangu-mangu sejenak. Namun seorang pengawal telah mendorongnya sambil berdesis, cepat. Mungkin kau tidak hanya disakitinya, tetapi kepalamu dapat dipenggalnya. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang belum sempat memikirkan apa yang sebaiknya dilakukan, telah masuk ke dalam ruang penyimpanan benda-benda berharga itu. Mereka mengerti bahwa para pengawal itu memang ingin melindungi mereka. Sejenak kemudian, maka pintu butulan pun terbuka. Beberapa orang telah meloncat memasuki ruang dalam banjar itu. Namun mereka terperanjat ketika mereka melihat 4 orang pengawal berdiri tegak dengan pedang di tangan mereka. Anak setan, geram seorang yang bertubuh tinggi besar dan berkumis lebat. Kenapa kalian tidak tertidur, hi? Seorang di antara para pengawal, yang nampaknya penanggung jawab dari pusaka-pusaka di dalam peti itu berkata, permainan yang tidak berarti. Kau sangka ilmu sirepmu itu berharga bagi kami? Persetan, geram orang bertubuh tinggi besar itu, meskipun kau tidak dapat terpengaruh oleh ilmu sirep ini, tetapi kalian akan mengalami nasib yang lebih buruk. Jika kalian tertidur, maka kalian tidak akan aku sentuh dalam tidur. Besok kau akan bangun dalam keadaan segar bugar. Aku bertanggung jawab atas benda-benda itu. Kau kira aku akan memilih besok pagi bangun dengan segar bugar, tetapi barang-barang itu jatuh ke dalam tanganmu daripada mati mempertahankannya, sahut pengawal itu. Orang-orang dungu, bentak orang bertubuh tinggi itu, jadi kalian memilih mati, hi? Berapa gajimu mengabdi kepada aku sehingga kau rela mengorbankan nyawamu? Ukurannya bukan gaji atau upah. Tetapi bagiku mempertahankan benda-benda itu adalah pengabdian, jawab pengawal itu. Orang bertubuh tinggi itu mengumpat. Lalu katanya dengan kasar, kalian akan aku bunuh di banjar ini. Besok kalau para peronda dari padukuhan ini terbangun, mereka akan melihat mayat Kailan yang sudah terpisah kepala dari badan kalian berserakan di dalam banjar ini. Hi, apakah memang ingin terjadi seperti itu? Persetan, geram pengawal itu, aku akan mempertahankan benda-benda yang memang menjadi tanggung jawab kami. Orang bertubuh tinggi itu pun kemudian memberi isyarat kepada orang-orangnya untuk bersiap-siap. Ternyata mereka terdiri dari sekelompok yang cukup besar. Lebih dari 10 orang. Agaknya mereka memang akan membawa semua benda-benda yang berada di dalam peti-peti kecil yang tersimpan di 2 peti yang besar itu. Sejenak kemudian 10 orang yang memasuki ruang dalam itu pun memencar pula, sementara masih ada di antara mereka yang berdiri di luar pintu untuk mengamati keadaan di luar banjar itu. Namun agaknya para peronda memang tertidur nyenyak. 3 orang yang berada di ruang dalam itu pun sama sekali tidak menggeliat. Bahkan seorang yang tertidur di muka pintu butulan itu sama sekali tidak mereka ketika dengan kaki orang-orang yang memasuki banjar itu menggeser tubuh mereka ke tepi. Para pengawal yang berjumlah hanya 4 orang itu pun telah bersiap sepenuhnya. Meskipun mereka sadar bahwa jumlah mereka jauh lebih sedikit, tetapi mereka merasa bertanggung jawab atas benda-benda berharga yang berada di dalam ruang penyimpanan. Namun di dalam ruang itu terdapat bukan hanya peti-peti yang berisi benda-benda berharga itu. Tetapi juga terdapat 2 orang anak muda. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Sejenak kemudian, maka orang-orang yang menginginkan benda-benda berharga itu telah mulai menggerakkan senjata mereka, sementara para pengawal pun telah bersiaga sepenuhnya. Sejenak kemudian telah terjadi pertempuran di dalam ruang dalam banjar yang tidak terlalu luas itu. Namun dengan demikian, keadaan ruang itu agak menguntungkan ke-4 orang pengawal yang harus melawan orang lain dalam jumlah yang lebih banyak. 2 orang pengawal yang berpencar telah bertempur di sudut agar mereka tidak dapat diserang dari belakang, sementara 2 yang lain telah bersiap di depan pintu. Orang yang bertubuh tinggi besar itulah yang pertama-tama mulai menjulurkan senjatanya.
Meskipun ia belum benar-benar mulai menyerang, namun yang dilakukan itu merupakan isyarat bahwa pertempuran segera terjadi. Demikianlah dalam waktu yang singkat, pertempuran itu pun telah menjadi semakin seru. Para pengawal yang merasa bertanggung jawab atas keselamatan benda-benda berharga itu telah mengerahkan segenap kemampuan mereka untuk bertahan. Ternyata bahwa para pengawal itu adalah benar-benar pengawal yang terpilih dalam tugas mereka. Mereka menguasai ilmu pedang dengan baik, sehingga untuk beberapa saat lamanya mereka mampu bertahan meskipun mereka harus menghadapi jumlah yang lebih banyak. Namun demikian beberapa orang di antara mereka yang ingin merampas benda-benda keramat itu pun memiliki bekal yang cukup. Orang yang bertubuh tinggi besar itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Bersama beberapa orang kawannya mereka berhasil mendesak dua orang yang berjaga-jaga di depan pintu itu sehingga keduanya benar-benar telah melekat pada lubang pintu. Jangan beri kesempatan, teriak orang bertubuh tinggi besar itu, dan jangan ragu-ragu seandainya senjata kalian menusuk ke dada orang itu. Biarlah ia mati dengan luka arang keranjang dan biarlah kepalanya kita penggal sebagaimana sudah aku katakan. Kedua pengawal itu menggeram marah. Tiba-tiba saja seorang di antara mereka telah menghentakkan kemampuannya. Dengan kecepatan yang tidak diduga-duga, tiba-tiba saja padangnya telah terjulur lurus sehingga seorang yang berdiri di hadapannya telah berteriak tertahan sambil meloncat surut. Orang gila, teriaknya, kau sangka tingkah lakumu ini tidak akan membuat kau lebih menderita. Kau dilukai, bertanya orang yang bertubuh tinggi besar. Ya, jawab orang itu, tetapi aku masih siap membunuhnya. Kalau begitu jangan biarkan keduanya mati, berkata orang bertubuh tinggi besar itu, aku akan membunuh mereka perlahan-lahan. Namun dalam pada itu, ternyata seseorang yang bertempur melawan pengawal yang berada di sudut pun telah mengeluh tertahan. Seorang di antara mereka telah terluka pula. Namun luka-luka itu telah membuat orang-orang yang ingin merampas benda-benda berharga itu menjadi semakin gila. Mereka bertempur semakin garang, sehingga para pengawal pun menjadi semakin mengalami kesulitan. Dalam pada itu, di ruang penyimpanan pusaka yang keramat itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berdiri termangu-mangu. Mereka dapat melihat sepintas-sepintas bahwa orang-orang yang datang itu berhasil mendesak. Apa yang akan kita lakukan? Bertanya Mahisa Pukat. Apa boleh buat, desis Mahisa Murti, kita tidak dapat tinggal diam dengan keadaan seperti ini. Mahisa Pukat mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia pun meraba pisau belatinya. Tetapi Mahisa Murti berkata, jika kita dapat mencapai para peronda yang tertidur itu, maka kita akan dapat meminjam senjatanya tanpa menunjukkan bahwa kita sendiri memang bersenjata. Kalau mungkin, jawab Mahisa Pukat, tetapi kalau tidak, apakah sebenarnya keberatannya jika mereka melihat kita bersenjata? Mahisa Murti menggeleng. Katanya, tidak. Tidak ada keberatannya apa-apa. Mahisa Pukat menarik nafas panjang. Sementara itu pertempuran menjadi semakin sengit. Para pengawal menjadi semakin terdesak oleh kemarahan orang-orang yang merasa terhambat usahanya untuk memiliki benda-benda berharga di dalam peti-peti itu. Mahisa Murti yang sudah bersiap pun telah memberi isyarat agar mereka mulai menampakkan diri. Demikianlah, maka tiba-tiba saja terdengar Mahisa Murti tertawa sambil berdiri di pintu ruang penyimpanan benda-benda berharga itu, disusul oleh Mahisa Pukat, tepat di belakang dua orang pengawal yang sedang mempertahankan benda-benda berharga itu. Semua orang yang mendengar suara tertawa itu terkejut. Bahkan para pengawal pun terkejut. Sekilas timbul kecurigaan mereka, bahwa sebenarnya kedua orang anak muda itu adalah kawan dari orang-orang yang mengingini benda-benda berharga itu. Namun tiba-tiba di antara suara tertawanya Mahisa Murti berkata, inikah cara yang kalian pergunakan untuk merampok benda-benda berharga? Kenapa kalian tidak bersikap jantan dengan menantang para pengawal bertempur seorang melawan seorang? Siapa yang menang, ialah yang berhak atas pusaka keramat ini. Orang bertubuh tinggi besar yang dengan serta-merta telah menghentikan serangan-serangannya itu pun memandanginya dengan wajah tegang. Siapa kau, hi anak gila? Bertanya orang bertubuh tinggi besar itu. Kau tidak perlu tahu, siapakah kami berdua, jawab Mahisa Pukat, tetapi tingkah laku kalian membuat aku muak. Kau, desis orang yang bermalam bersama Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Kau kembali lagi ke Banjar ini? Siapakah mereka? Bertanya orang tinggi besar itu. Anak-anak gila.
Jika tahu kau berbuat gila seperti ini, aku bunuh kau kemarin di padang perdu itu, geram orang yang bermalam bersama keduanya itu. Tetapi Mahisa Murti kemudian menjawab, nanti aku akan memberitahukan kepada kalian, siapa aku. Tetapi kalian harus meletakkan senjata kalian lebih dahulu. Anak ini benar-benar gila. Bunuh saja mereka seperti pengawal-pengawal, perintah orang bertubuh tinggi besar. Tunggu, berkata Mahisa Murti, aku tidak akan ingkar seandainya kalian akan membunuh kami. Tetapi jika ada sedikit keberanian pada kalian, biarlah kami berdua bersenjata. Kemarahan yang tidak tertahankan hampir meledakkan kepala orang yang bertubuh tinggi besar yang agaknya adalah pemimpin dari orang-orang yang ingin merampas benda-benda berharga itu. Namun dalam pada itu Mahisa Murti pun berkata, tetapi seandainya kalian menjadi ketakutan, maka kami tidak akan surut meskipun kami tidak bersenjata. Orang bertubuh tinggi besar itu tidak dapat menahan diri lagi. Dengan lantang ia berteriak, bunuh semuanya. Orang-orangnya pun telah mulai bergerak. Sementara itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun bergeser keluar pintu. Di antara kedua pengawal yang bertahan itu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menyusup menghadap orang-orang yang bersiap menyerang. Sementara Mahisa Pukat berkata, aku akan bertempur di luar bilik yang sangat sempit itu. Gila, geram seorang berkumis panjang. Tingkah laku kedua anak muda itu benar-benar membuat mereka kehilangan kesabaran. Karena itu, maka mereka pun mulai bergeser sambil menggerakkan senjata mereka. Dalam pada itu, Mahisa Murti melihat 3 orang peronda masih saja tertidur. Agaknya memang sulit untuk dapat membangunkan mereka karena pengaruh sirap. Namun demikian, agaknya senjata para peronda itu akan dapat dimanfaatkan meskipun sudah tentu bukan senjata yang baik. Karena itulah, maka Mahisa Murti pun berdesis sambil menggamit Mahisa Pukat dengan sikapnya, peronda yang tidur itu bersenjata. Kita dapat mengambilnya. Mahisa Pukat memandang mereka sejenak. Seorang berbaring di dekat pintu butulan. Yang seorang di sebelah pintu utama sedang yang lain telah terdorong menjauh ke sudut. Orang-orang yang ingin merampas benda-benda berharga itu dengan semena-mena menyingkirkan para peronda yang tertidur itu dengan kakinya. Namun demikian para peronda itu sama sekali tidak terbangun. Dalam pada itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak mendapat kesempatan lagi untuk berbicara lebih banyak. Tiba-tiba saja orang-orang yang marah itu telah menyerangnya. Minggirlah, desis kedua orang pengawal yang heran melihat tingkah laku Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Namun keduanya pun menjadi semakin heran, ketika mereka melihat, bagaimana kedua anak muda itu dengan cepat dan tangkasnya menyusup di antara mereka. Memang satu langkah yang tidak terduga-duga, sehingga dengan demikian keduanya telah mengejutkan lawan-lawannya. Bahkan keduanya sempat mendorong beberapa orang menyibak tanpa berbuat apa-apa. Bunuh semuanya, teriak orang bertubuh tinggi besar ketika ia menyadari apa yang terjadi. Tetapi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah berlari ke arah yang berbeda. Mahisa Murti dengan cepatnya telah memungut parang yang tergolek di dekat peronda yang tertidur di dekat pintu butulan, sementara Mahisa Pukat telah mengambil tombak pendek yang tersandar di uger-uger pintu. Agaknya salah seorang peronda itu tengah menyadarkan tombaknya di uger-uger pintu itu ketika tiba-tiba perasaan kantuk yang tidak dapat dilawannya telah mencengkamnya. Yang terjadi itu demikian cepat, tiba-tiba dan tidak diduga lebih dahulu oleh orang-orang yang datang ingin merampas benda-benda berharga itu. Menurut dugaan mereka, anak-anak muda itu tidak akan dapat banyak berbuat, sehingga mereka kurang memperhatikannya. Mereka menganggap anak-anak muda itu sekedar berbuat aneh-aneh tanpa mereka sadari akibatnya. Namun ternyata bahwa anak-anak muda itu kemudian telah bersenjata. Karena itu, bagaimanapun juga anak-anak muda itu harus mendapat perhatian. Dengan kemarahan yang bergelora orang bertubuh tinggi besar itu menggeram, cepat. Kita tidak mempunyai banyak waktu. Orang-orangnya yang bagaikan telah terbangun dari sebuah mimpi yang aneh itu pun segera menempatkan diri. Yang menghadapi 2 orang pengawal di pintu ruang penyimpanan itu telah mengacukan senjata mereka. Yang bertempur melawan pengawal yang lain, yang menempatkan diri di sudut ruang dalam itu pun telah bersiap pula. Namun 2 di antara orang-orang itu telah bergeser menghadapi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Demikianlah, sejenak kemudian pertempuran di ruang dalam yang tidak terlalu luas itu pun telah terjadi lagi. Namun sementara itu, ternyata Mahisa Pukat justru telah membuka pintu utama dan ia pun telah bergeser keluar, sehingga dengan demikian maka ia pun telah berada di peringgitan.
Mahisa Murti, di sini tempatnya lebih luas, berkata Mahisa Pukat. Mahisa Murti pun telah mengikuti Mahisa Pukat keluar dari ruang dalam itu dan ia justru telah bergeser semakin jauh, sehingga ia pun telah bertempur di pendapa. Namun dalam pada itu, meskipun orang-orang yang ingin merampas benda-benda berharga itu telah berkurang dengan 2 orang yang harus menghadapi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, namun keempat pengawal yang mempertahankan benda-benda berharga itu masih tetap dalam kesulitan. Lawan mereka yang marah telah menekan semakin berat, sementara ujung-ujung senjata seolah-olah telah menggapai-gapai tubuh mereka dan siap untuk mengoyaknya. Tetapi dalam kesulitan yang memuncak, tiba-tiba saja terdengar keluh tertahan di luar pintu. Sementara itu lawan Mahisa Murti telah terdorong beberapa langkah surut. Ternyata senjata orang itu telah terlepas, sementara segores luka telah menyilang di dadanya. Orang itu terhuyung-huyung melangkah ke ruang dalam untuk melaporkan keadaannya kepada kawan-kawannya, sementara itu Mahisa Murti sama sekali tidak berbuat apa-apa. Bahkan ia mengikuti orang itu di belakangnya sambil menimang-nimang senjatanya. Keadaan orang itu ternyata sangat mengejutkan. Tidak seorang pun di antara orang-orang yang ingin merampas senjata itu yang menyangka bahwa anak muda yang tidak mereka kenal sebelumnya itu mampu mengalahkan salah seorang di antara mereka. Karena itu, dengan kemarahan yang menghentak di dalam dadanya, orang yang bertubuh tinggi besar itu berteriak, "Bunuh anak itu lebih dahulu." 3 orang serentak meninggalkan tempatnya. Seorang dari antara kawan-kawannya yang bertempur di sudut, 2 orang dari antara mereka yang bertempur di depan pintu ruang penyimpanan. Mahisa Murti melihat 3 orang mendekatinya. Karena itu, maka Murti pun berkata, "Baiklah, marilah kita bertempur di tempat yang lebih baik. Kita pergi ke pendapa." 3 orang itu mengikutinya dengan hati-hati, sementara Mahisa Murti melangkah mundur menuju ke pendapa. Namun Mahisa Murti itu pun terkejut ketika ia melihat 2 orang yang meloncat naik ke pendapa langsung mendekati Mahisa Pukat. Agaknya mereka adalah kawan-kawan dari lawan Mahisa Pukat yang mendapat tugas berjaga-jaga di luar. Tetapi ketika mereka melihat keadaan lawan Mahisa Pukat itu dalam bahaya, maka mereka pun bersama-sama telah naik untuk membantunya. Tetapi sebelum kedua orang itu mencapai kawannya yang terdesak oleh Mahisa Pukat, mereka telah melihat lawan Mahisa Pukat itu terdorong surut dengan luka menganga di pundaknya. Meskipun demikian orang yang terluka itu tidak mau menyingkir. Ternyata ia masih mampu menggenggam senjatanya, meskipun darahnya telah mengalir dari lukanya. Dengan demikian, maka baik Mahisa Murti maupun Mahisa Pukat harus bertempur masing-masing menghadapi 3 orang. Namun dengan demikian mereka telah mengurangi jumlah orang yang bertempur di ruang dalam. 3 orang yang kemudian menghadapi Mahisa Murti memang mempunyai pengaruh bagi mereka yang bertempur di dalam. Para pengawal itu merasa bahwa tekanan lawan-lawan mereka menjadi agak susut karena jumlah yang susut pula. Namun dalam pada itu, ternyata lawan-lawan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak dapat segera menguasai lawannya. Bahkan tiba-tiba seorang lawan Mahisa Pukat mengumpat dengan kasarnya. Ternyata tombak pendek Mahisa Pukat telah berhasil merobek lambung seorang lawannya yang lain, sehingga orang itu terdorong dan tidak mampu lagi untuk bertahan agar tetap berdiri. Sambil memegangi lukanya yang memancarkan darah, maka orang itu telah terduduk lesu. Wajahnya menjadi pucat dan bibirnya nampak gemetar. Seorang yang masih belum terluka di antara lawan-lawan Mahisa Pukat itu pun berteriak pula. Dengan garangnya ia berusaha menyerang. Tetapi ternyata ia tidak mampu berbuat banyak. Apalagi seorang kawannya yang telah terluka lebih dahulu semakin lama ternyata menjadi makin lemah pula. Dalam pada itu, para pengawal yang masih harus bertempur dengan lawan lebih banyak itu pun masih harus mengerahkan segenap kemampuan mereka. Namun mereka pun adalah orang-orang yang terlatih dan terpilih di antara para pengawal. Karena itu, maka mereka telah menunjukkan kemampuan mereka dengan penuh tanggung jawab. Benda-benda berharga itu harus mereka pertahankan sampai batas kemampuan mereka yang terakhir. Seorang di antara mereka yang ingin merampas benda-benda berharga itu pun berteriak nyaring, ketika ia merasa ujung senjatanya berhasil melukai lengan salah seorang dari para pengawal itu. Ketika ia melihat darah memancar dari luka itu, maka ia pun berteriak, "Sekarang ajalmu telah sampai." "Aku tidak apa-apa," jawab pengawal itu, "jantungku pernah dikoyak pedang lawan. Tetapi aku masih tetap hidup. Apalagi hanya segores luka kecil ini." "Jangan menyembunyikan kegelisahan," jawab lawannya.
Namun dalam pada itu, di luar Mahisa Pukatlah yang berteriak nyaring, "Hi, apakah masih ada orang di dalam? Lawan-lawanku telah lumpuh semuanya. Jika tidak ada yang keluar lagi, maka akulah yang akan pergi ke dalam." Namun sementara itu, orang-orang yang berada di dalam sedang berusaha untuk menghabisi pengawal yang sudah terluka. Justru terhadap pengawal yang sudah terluka itulah, tekanan yang paling berat diberikan oleh lawan-lawannya. Dengan demikian, maka mereka akan dapat mengurangi lawan mereka dengan seorang. Ketiga orang pengawal yang lain berusaha untuk mengerahkan kemampuan mereka. Pengawal yang terluka itu harus diselamatkan. Meskipun nampaknya terlalu sulit untuk dilakukan. Orang-orang marah itu telah berusaha dengan sungguh-sungguh agar mereka segera dapat berhasil, sementara beberapa orang kawannya telah terluka. Bahkan kawan-kawannya yang bertugas berjaga-jaga di luar. Sementara itu, Mahisa Pukat yang telah kehabisan lawan telah menjenguk keadaan di ruang dalam. Namun ia melihat bahwa keadaan para pengawal masih tetap gawat. Bahkan seorang di antara mereka justru telah terluka. Ketika segores luka lagi menyilang di dadanya, maka lawannya berteriak sekali lagi, "Kau ternyata akan mati paling cepat." "Tidak," terdengar suara Mahisa Pukat, "aku akan membantumu. Bertahanlah. Luka di dadamu itu tidak akan banyak berpengaruh. Luka itu hanyalah segores tipis pada kulitmu." Orang itu ternyata masih mampu menanggapi kata-kata Mahisa Pukat. Ia tetap bertahan meskipun menunggu lawan datang menyerang. Ia pun segera mendekati pengawal yang terluka itu dan langsung melibatkan diri ke dalamnya. Bahkan kemudian ia masih sempat berkata, "Minggirlah. Obati luka-lukamu. Aku akan menyelesaikan lawan-lawanmu." Tetapi pengawal itu masih tetap berdiri sambil menggenggam senjatanya, meskipun tubuhnya mulai terasa bergetar. Tetapi anak muda yang telah langsung melibatkan diri itu benar-benar mengejutkan. Dengan tombak pendeknya Mahisa Pukat telah mengacaukan orang-orang yang berniat merampas benda-benda berharga itu. Bahkan orang yang bertubuh tinggi besar itu pun terpaksa meloncat mundur ketika ujung tombak Mahisa Pukat hampir menyinggung keningnya. "Bocah tidak tahu diri," geram orang tinggi besar itu. Mahisa Pukat tertawa. Tetapi belum lagi ia berbuat sesuatu, orang bertubuh tinggi besar itu berkata, "Bunuh dahulu bocah ini. Baru kita berbicara tentang orang-orang yang lain." Para pengikutnya ternyata mengerti benar apa yang dimaksudkannya. Orang-orang yang masih mampu bertempur itu pun segera bergeser. Mereka hanya menyisakan seorang untuk melawan setiap pengawal. Hanya 3. Karena yang seorang telah dianggap tidak akan mampu berbuat apa-apa. Sementara yang lain telah siap menghadapi Mahisa Pukat. Ternyata masih ada orang-orang lain yang semula berada di luar telah memasuki ruangan dalam dan membantu kawan-kawannya yang ternyata mengalami kesulitan. "Ternyata kalian mempunyai kawan cukup banyak," berkata Mahisa Pukat sambil memutar tombaknya. "Kau akan mati dengan penuh penyesalan," gumam orang bertubuh tinggi besar itu. Mahisa Pukat pun bertempur dengan tangkasnya, sementara para pengawal yang masing-masing tinggal menghadapi seorang lawan itu pun justru telah mendesak lawan-lawan mereka. Sementara yang terluka mendapat kesempatan untuk duduk di telundak pintu sambil mengobati luka-lukanya agar darah tidak terlalu banyak mengalir, meskipun ia tidak lagi akan mampu ikut bertempur. Para pengawal menjadi berdebar-debar ketika mereka melihat lawan Mahisa Pukat justru menjadi terlalu banyak. Karena itu, maka para pengawal itu telah bertempur dengan sepenuh kemampuan mereka, agar mereka segera berhasil menyelesaikan tugas mereka. Dengan demikian mereka akan dapat membantu Mahisa Pukat melawan sejumlah orang yang garang itu. Tetapi sejenak kemudian, para pengawal itu telah diherankan lagi oleh kehadiran Mahisa Murti. Ketika ia menjenguk ke ruang dalam dan melihat pertempuran itu, maka katanya, 3 orang lawanku telah binasa. "Heh, siapa yang akan melawan aku lagi?" Tidak seorang pun yang datang mendekatinya. Karena itu maka katanya, "Jika demikian, akulah yang akan datang kepada kalian." Dengan langkah pendek Mahisa Murti maju mendekati mereka yang sedang bertempur. Tetapi ia justru tidak mendekati Mahisa Pukat yang berloncatan sambil memutar tombak pendeknya. Tetapi ia telah mendekati seorang pengawal yang sedang mempertahankan diri, dan bahkan sekali-kali mendesak lawannya. Hampir tidak masuk akal, bahwa Mahisa Murti telah bergabung dengan salah seorang pengawal yang justru telah berhasil menguasai lawannya. Dengan gerak yang sederhana dalam putaran pedang pengawal yang sedang menyerang itu, ternyata Mahisa Murti telah berhasil melukai lawan pengawal itu.
Segores luka telah mengoyak lambungnya. Sehingga darah pun telah memancar dari luka itu. Bersambung ke bab 3. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.